سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para sesepuh masyarakat setempat, segenap aparatur pemerintah, sipil, TNI maupun Polri, yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan, mobil khusus, itu segenap panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, dan teristimewanya untuk guru-guru kita berikut hadir bersama kita di tempat ini, baik yang menyampaikan tausiah maupun yang tidak menyampaikan tausiah. Kita doakan mereka semua semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Hadir bersama kita di sini telah menyampaikan ceramahnya di sebelah kanan saya, itu Habib Muhammad bin Thaha As-Segaf. Beliau adalah ketua Tanfizi Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Banten, yang baru saja dilaksanakan pelantikannya di alun-alun daripada kota Pandeglang, yang dihadiri oleh guru kita tercinta Ajina Al-Fadil Al-Ustadzul Mubarak, yaitu Kiai Haji Qurtubi Jailani, yang mana beliau bukan pengurus FPI, tapi lebih FPI dari FPI sudah. Makanya saya sebut beliau ini Syekhul Jabhah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya, dan mudah-mudahan beliau ini diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga banyak kawan-kawan saya di perjuangan. Ada Kiai Haji Tubagus Siddiq, ada Ustadz Jordan, di belakang ada Ustadz Adi Alwi rombongannya. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, tadi di sela-sela ceramah Kiai Haji Qurtubi, beliau menyebutkan tentang istilah demokrasi dan musyawarah. Pada malam hari ini saya ingin sampaikan apa beda demokrasi dan musyawarah. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Jawab yang kompak. Mau tahu tidak? Tahu. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Kenapa masalah ini menjadi sangat penting? Sebab di zaman sekarang ini jangankan orang awam, kadang-kadang yang sudah disebut kiai sekalipun masih belum tahu beda demokrasi dengan musyawarah, saudara. Nah, kalau kiainya saja banyak tidak tahu, wajar kalau orang awamnya lebih tidak tahu. Betul? Betul? Nah, itu malam ini saya pengen semua nih, warga Angke, warga Tambora, warga Kerendang dan lain sebagainya yang hadir di tempat ini, malam ini kita kaji supaya pulang dari sini kita tahu apa itu musyawarah dan apa itu demokrasi. Insya Allah. Siap ngaji? Siap. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Kita kenalan dulu dengan musyawarah. Apa itu musyawarah? Mau tahu musyawarah? Betul? Betul. Di dalam Al-Quranul Karim ada 3 ayat yang bicara tentang musyawarah, saudara. Kita mulai dari yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233.
Allah berfirman, faqala ta'ala, fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah sedang memberikan arahan kepada Nabi untuk mengajarkan umatnya, para suami istri, para mereka yang sudah berumah tangga, di mana Allah nyatakan fa'in arada, jika suami istri itu menginginkan fisalan, menyapi anak mereka, bayi mereka. Biasanya bayi itu disusui 2 tahun. Tapi bagaimana kalau sebelum 2 tahun mau di-stop penyusuannya, mau disapi? Allah mengatakan, fa'in arada fisalan, kalau suami istri tadi menghendaki penyapian tersebut, antara minhuma, dari saling ridha daripada mereka, wa tasyawurin, dan melalui musyawarah, fala junaha alaihima, maka tidak dosa bagi mereka berdua. Saya bukan mau cerita soal penyusuannya, saya bukan mau cerita soal hubungan suami istrinya, saya bukan mau cerita soal penyapiannya, tapi yang indah, Allah mengajarkan umat Nabi untuk bisa menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga melalui musyawarah. Masya Allah. Artinya isyarat. Walaupun seorang bapak adalah kepala rumah tangga, walaupun seorang bapak adalah yang paling berhak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga, walaupun seorang bapak dialah nantinya yang mengambil kebijakan untuk daripada urusan rumah tangganya, tapi Allah mengajarkan agar menjadi seorang kepala rumah tangga yang arif dan bijak dengan mengajak musyawarah anggota keluarga. Tanya pendapat istrinya, tanya pendapat anak-anaknya, tanya pendapat anggota keluarganya, saudara. Soal itu pendapat nanti diterima, tidak diterima, soal lain, saudara. Tapi hargai mereka sebagai manusia, hargai mereka sebagai anggota keluarga, ajak musyawarah. Nah, kita mau tanya, ajaran Islam indah tidak? Indah. Bagus tidak? Bagus. Takbir. Allahu Akbar. Inilah yang disebut musyawarah keluarga. Musyawarah apa? Keluarga. Jangan jadi bapak mentang-mentang kepala rumah tangga ambil keputusan, nggak pernah ngajak musyawarah. Kadang-kadang tangan melayang mulu, kaki mendang, tangan nempeleng. Jangan jadi seorang bapak yang arif, yang bijak, ajak musyawarah anggota keluarga. Itu ajaran Islam, saudara. Sekali lagi, Islam indah tidak? Bagus tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang utusan Allah, dan pada saat yang sama Allah menjadikan beliau kepala negara, saudara, memimpin umatnya, memimpin rakyatnya, memimpin pengikutnya dengan negara Madinah yang luar biasa. Alhamdulillah. Ada yang menarik, Allah memberikan bimbingan kepada Nabi bagaimana cara berdakwah kepada umat, bagaimana cara memimpin umat, bagaimana caranya. Allah berikan aturan sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 159, saudara. Faqala ta'ala, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Subhanallahul azim. Luar biasa, saudara. Allah ajarkan Nabi sebagai seorang kepala negara bagaimana cara melayani umatnya, saudara.
Di mana Allah nyatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka sesungguhnya dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap santun, sopan, lunak terhadap mereka ya Muhammad. Walaupun tafadzan ghalidhal qalbi, andai kata engkau bersikap keras, berhati bengis, lan fatu min hawlik, maka kau punya pengikut, kau punya rakyat, kau punya umat orang yang ada di sekitarmu, bubar, nggak ada yang mematuhimu. Maka itu kata Allah, kalau ngadepin rakyat, ngadepin pengikut, fa'fu anhum kata Allah, maafin mereka. Jadi kalau rakyat ada salah-salah sedikit, jangan bengis, jangan main bunuh, main tembak, saudara. Jangan. Kalau rakyat punya salah, panggil, nasihatin, banyak-banyak memaafkan. Kalau mereka punya dosa, wastaghfir lahum, mohon ampun kepada Allah buat mereka. Enggak sampai di situ kata Allah, wasawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Subhanallah. Nih, Allah lagi ngajarin Nabi nih bagaimana cara memimpin saudara. Bukan bengis sama rakyat, bukan jahat sama rakyat, bukan pelakot-pelakot sama rakyat, bukan menghinakan rakyat. Tidak, banyak-banyak memaklumi, banyak-banyak memaafkan. Mohon pertolongan ampunan dari Allah. Ajak mereka musyawarah. Maksudnya ajak musyawarah, tanya pendapat mereka bagaimana. Jangan mentang-mentang orang miskin pendapatnya jangan mau dengar. Orang miskin nggak boleh berpendapat, nggak begitu, saudara. Dengar. Kadang-kadang pendapat yang bagus justru datang dari yang bawah, saudara. Kadang-kadang orang yang merasa pintar di atas, saking kepintaran, ada hal yang akhirnya nggak kepikir sama dia. Ini nggak boleh dilupa. Jadi Allah nyatakan wasawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Subhanallah. Padahal Pak, Nabi sebagai seorang manusia pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah, Nabi tidak butuh musyawarah, Nabi tidak butuh pendapat orang lain. Nabi sudah pintar, sudah cerdas, sudah mulia, sudah suci. Nabi tidak mungkin salah. Tapi sungguh pun begitu, tetap Nabi diperintahkan oleh Allah, ajak musyawarah kau punya pengikut. Subhanallah. Padahal tanpa musyawarah, putusan Nabi jadi hukum. Padahal tanpa musyawarah, putusan Nabi adalah sumber hukum. Padahal tanpa musyawarah, putusan Nabi wajib ditaati oleh semua umat saudara. Tapi sungguh pun begitu, Allah suruh Nabi ajak musyawarah rakyatnya. Maksudnya kenapa? Pendidikan buat umat. Kalau suatu saat nanti Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, nanti para penggantinya ikuti cara Nabi memimpin, memaafkan rakyat, memaklumi rakyat, menyayangi rakyat, mengambil pendapat rakyat, mengajak musyawarah rakyatnya. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya tanya sekali lagi, ajaran Islam indah tidak? Bagus tidak? Bagus. Mulia tidak? Mulia. Luhur tidak? Luhur. Kalau begitu bangga tidak jadi orang Islam? Bangga. Bersyukur jadi orang Islam? Bersyukur. Alhamdulillah. Itulah yang disebut musyawarah negara. Tadi pertama musyawarah keluarga. Yang kedua musyawarah negara. Menarik. Musyawarah keluarga Allah letakkan dalam surat Al-Baqarah, surat yang nomor 2. Musyawarah negara Allah letakkan dalam surat yang nomor 3, Ali Imran, saudara. Artinya apa? Ditartib. Mulai dari musyawarah keluarga dulu, baru musyawarah negara. Artinya apa? Kalau umat Islam mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, mau bermusyawarah dalam rumah tangganya, maka anak-anak dalam rumah tangga akan terbiasa bagaimana cara mengeluarkan pendapat, bagaimana cara mendengarkan pendapat orang lain, bagaimana cara berargumentasi, bagaimana cara menghargai pendapat yang berbeda, bagaimana dan bagaimana. Itu anak sudah terbiasa dilatih dengan musyawarah, saudara. Kalau dia sudah dilatih musyawarah dalam keluarga, besok anak itu dewasa ke tengah masyarakat, dia sudah terbiasa dengan musyawarah. Kalau suatu ketika dia jadi pemimpin, jadi pejabat, dia sudah terbiasa dengan musyawarah, saudara. Makanya mulai musyawarah dari keluarga.
Tapi kalau sudah dari keluarga dia tidak diajarkan musyawarah, dia hanya diajarkan saudara harus patuh saja, tidak boleh mengeluarkan pendapat, tidak boleh mengkritik kesalahan. Pemimpinnya diktator otoriter dalam rumah tangga, maka itu yang dia dapat. Besok dia terjun ke masyarakat, dia akan menjadi diktator. Dia akan merasa paling benar sendiri. Orang lain tidak boleh berpendapat. Dan lebih berbahaya lagi kalau di kemudian hari dia menjadi pemimpin negara. Sudah. Maka itu biasakan anak-anak kita ajak musyawarah. Enak kemari kau. Nah, bagaimana kau punya pendapat? Kau mau sekolah di mana ini? Ini ada sekolah di sini bagus, tapi kekurangannya ini. Sekolah di sini bagus, tapi kekurangannya ini. Kalau bapak pengennya kamu di sini, alasannya begini. Kalau kamu punya pilihan apa? Ajak. Biar itu anak senang. Dia mengeluarkan pendapat, saudara. Didik. Supaya anak-anak kita terbiasa dengan musyawarah. Saya tanya sekali lagi, Islam indah tidak? Bagus tidak? Siap junjung tinggi musyawarah? Takbir. Sallu ala Nabi. Yang ketiga, kalau umat Islam sudah biasa musyawarah dalam keluarga, kemudian musyawarah di tengah masyarakat sampai berbangsa dan bernegara, saudara, maka akhirnya musyawarah akan menjadi identitas umat Islam, saudara. Dan inilah yang Allah nyatakan dalam surat Asy-Syura ayat ke-38, saudara. Apa Allah nyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 38? Allah sedang menceritakan siapa itu orang beriman, saudara. Siapa itu orang beriman? Siapa itu mukmin yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, yang dipuji oleh Allah? Allah nyatakan orang yang beriman itu, orang yang dicintai Allah itu adalah walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Luar biasa, Pak. Luar biasa, Bu. Dalam ayat tadi Allah nyatakan orang beriman itu satu, walladzina istajabu li rabbihim. Orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, yang menjalankan seruan Allah, yang mematuhi ajaran Allah, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat, wa amruhum shura bainahum, dan urusan mereka di antara mereka diselesaikan dengan jalan musyawarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka selalu menginfakkan apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, saudara. Subhanallah. Jadi kalau mau tahu siapa itu orang yang beriman yang dicintai Allah adalah satu, yang menjalankan perintah Allah, dua, yang menegakkan sholat, tiga, yang menjalankan musyawarah, empat, yang membayar zakat, saudara. Berarti musyawarah merupakan salah satu ciri orang Islam, ciri orang yang beriman, dan itu merupakan identitas daripada kaum mukminin. Alhamdulillah. Artinya kalau disebut identitas mukmin itu sholat, zakat. Di antaranya lagi musyawarah. Artinya kalau orang jangan ngaku orang beriman kalau enggak sholat, jangan ngaku orang beriman kalau enggak zakat, dan jangan ngaku orang yang beriman kalau tidak menghargai musyawarah, saudara. Jadi musyawarah ini identitas mukmin, enggak sembarangan, saudara. Makanya kita lihat sebagaimana tadi dikatakan oleh Kiai Haji Qurtubi Jailani, saudara, bahwa dalam kepemimpinan negara Islam sekalipun salah satu asas yang tidak boleh ditinggal adalah Asy-Syura, musyawarah. Tidak ada negara Islam tanpa musyawarah, saudara. Alhamdulillah. Saya tanya sekali lagi, berarti musyawarah itu bagus tidak? Penting tidak? Wajib tidak? Siap jalankan musyawarah? Siap tegakkan musyawarah? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Sampai di sini jelas tidak? Bu, terang. Ada yang ngertos. Orang Betawi bilang, lu ngerti gak? Nah, begitu, mudah-mudahan paham semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ceramahnya udah terus. Udah malam.
Udah terus. Belum berubah lu ke tukang parkir. Gue pikir udah berubah. Masya Allah. Ternyata orang Banten jadi ke tukang parkir. Ini jelek-jelek habis, jangan parkir terus. Gue pikir gue mobil. Tapi bagus, alhamdulillah hari Masya Allah ada Habib Muhammad bin Toha Tegap dari Banten. Ada Kiai Haji Kurtubi dari Banten. Emang orang Banten ini luar biasa. Semangat Islamnya tinggi. Betul? Betul. Ada orang Ahmadiyah dari Jakarta datang ke Banten nantangin orang Banten. Dimakan orang Banten. Ya, orang Banten ditantangin. Ini dia siap jual aing beli. Betul? Datang pakai nantangin orang Banten. Untung cuma 5 yang mati. Saya dikasih kabar, kesian, siapa kesian? Itu ada Ahmadiyah mati 5 di Banten. Habis ketiga, biasa sedih. Kenapa sedih, Beb? Yang mati jadi kita. Mestinya mati semua. Betul? Betul? Orang Banten ditantang. Unyil. Ahmadiyah. Begitu pada mati, lapor ke presiden. Presidennya pakai dengerin lagi. Unyil. Tapi alhamdulillah kiai-kiainya udah dilepas semua. Alhamdulillah. Kiai Banten kemarin itu kompak saudara. 5 mati, tapi yang di penjara cuma 5 bulan. Cakep gak lo? Di mana lu cari rumusnya? Masih 5 penjara 5 bulan gak ketemu. Betul? Betul? Ya bukan hakimnya mikir, gua kasih 5 tahun dibakar orang Banten. Emang lu pikir nggak tahu orang Banten? Bagus ke orang Banten? Bagus tidak? Bagus tidak? Yang di sono. Yang di sini bagaimana? Ayo saya mau tanya, yang di sini orang Banten yang mabok ada gak? Ada apa banyak? Masa lu bilang bagus? Yang bagus yang nggak mabok, betul? Takbir. Ya cukup, terusin lagi ngajinya. Lanjut? Lanjut? Alhamdulillah, makanya orang Banten mesti ngerti soal musyawarah. Siap musyawarah? Siap musyawarah? Lu kalau siap musyawarah jangan bawa golok. Musyawarah bawa golok itu bukan musyawarah. Ain baledok siap. Kalau musyawarah jangan bawa golok. Betul? Udah sekarang saya tanya sekali lagi. Paham tidak musyawarah? Indah tidak musyawarah? Takbir! Saya mau kasih kabar gembira sebelum kita bicara demokrasi. Mau kabar gembira? Betul? Kabar gembiranya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari semenjak merdeka sampai hari ini, baik berdasarkan landasan sipil Pancasilanya maupun landasan konstitusional UUD 1945-nya, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara musyawarah. Tolong catat baik-baik itu saudara. Kita bicara bukan tanpa argumentasi. Kalau saya katakan sholat itu wajib, apa dalilnya? Aqimus sholat. Kalau saya katakan zakat itu wajib, apa dalilnya? Wa atuz zakat. Kalau saya katakan zina itu haram, apa dalilnya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kita nih Habib, kiai, ustaz sudah biasa bicara pakai dalil, bukan bicara tanpa dalil. Begitu juga kalau saya katakan Indonesia adalah negara musyawarah, saya punya argumentasi. Mana argumentasinya? Satu, baca sila keempat dalam Pancasila, saudara. Bunyinya apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan. Ada kata musyawarah ada? Ada kata musyawarah ada? Ada. Berarti dasar negara Indonesia apa tuh yang keempat? Jangan lupa. Jangan ntar ada yang bilang, wah ini Habib mau berontak nih. Lu menyan.
Wahabisme anti demokrasi. Memang saya anti demokrasi. Tapi saya adalah pejuang musyawarah, bukan pejuang demokrasi, saudara. Makanya saya sebutkan dulu, berarti musyawarah dasar negara Indonesia, bukan? Dasar, saudara. Dasar yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya tanya, bicara ketuhanan yang Maha Esa, agama mana yang Tuhannya Maha Esa? Jawab yang kompak, agama mana yang Tuhannya Maha Esa? Agama mana yang Tuhannya Maha Esa? Kristen yang Tuhannya 3, emang Maha Esa? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, tahu tuh Tuhan beranak di mana? Iya, kawinnya nggak undang-undang, benar. Loh, kita jujur aja, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang punya Tuhan yang Maha Esa? Siapa agama apa yang punya Tuhan yang Maha Esa? Berarti dasar negara Indonesia, saya mau tanya, apa? Islam, saudara. Jadi kalau saya katakan negara Indonesia dasarnya adalah Islam, saya punya hujah, saya punya argumentasi. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Betul? Berarti Indonesia adalah negara yang berdasarkan Islam. Titik. Betul? Takbir. Begitu, saudara. Jangan mau dibohongin dulu, dikadalin dulu kita. Pejabat kalau ngomong ini negara demokrasi. Kita layam. Lu pernah lihat kucing layam enggak? Udah, besok mencari. Bu, paham nggak Bu? Jadi negara Indonesia dasarnya satu adalah ketuhanan yang Maha. Yang keempat apa? Musyawarah. Sekali lagi yang keempat apa? Jadi Indonesia ini negara apa? Negara musyawarah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dimuat lagi dalam mukaddimah, saudara. Dan di dalam batang tubuhnya disebutkan bahwa lembaga tertinggi negara Indonesia adalah MPR. Saya tanya, MPR kepanjangannya apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan. Majelis Permusyawaratan. Sekali lagi, Majelis Permusyawaratan. Ada kata musyawarah enggak? Ini dasar kedua, saudara. Dasar negara adalah musyawarah sesuai Pancasila yang keempat. Dan lembaga tertinggi negara adalah musyawarah. Subhanallah. Berarti kalau saya katakan Indonesia negara musyawarah, salah atau benar? Salah atau benar? Salah atau benar? Takbir. Allahu Akbar. Makanya saya ngotot. Ketemu siapapun yang coba-coba mengatakan Indonesia negara demokrasi, enggak ada. Indonesia negara musyawarah, bukan negara demokrasi, saudara. Nah, saya mau cerita. Beberapa bulan yang lalu saya didatangi oleh beberapa kolonel dari pusat teritorial TNI Angkatan Darat, saudara. Datang bertamu, sebagian muslim, sebagian bukan. Singkat cerita, kita dialog dari zuhur sampai asar. Saya didampingi beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Salah satunya adalah Bapak Haji Munarman, Sarjana Hukum. Kita dialog. Di tengah-tengah sela-sela dialog, salah satu kolonel mengatakan, Habib Rizik, kita bersyukur ya, Indonesia ini bukan negara diktator, bukan negara otoriter, tapi Indonesia ini adalah negara demokrasi. Saya katakan, Bapak betul, saya bersyukur kalau Indonesia bukan negara diktator atau otoriter. Tapi saya tidak setuju kalau negara ini dikatakan negara demokrasi. Karena menurut saya negara ini negara musyawarah. Tapi nggak apa-apa, kita boleh beda pendapat, saya bilang. Nah sekarang begini dulu deh. Kalau Bapak mengatakan Indonesia negara demokrasi, coba tolong sampaikan kepada saya apa argumen aslinya. Landasan sipil,
atau konstitusional negara Republik Indonesia? Dia jawab, ada Habib. Mana landasannya? Ada dalam Pancasila. Yang mana? Sila keempat Habib. Saya katakan, coba Bapak baca sila keempat. Dia baca, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Katanya, argumentasinya di mana itu? Nah, ini kan berarti negara ini kan dipimpin dengan hikmat, dengan bijaksana, dalam suasana musyawarah. Itu kan demokrasi, Habib. Saya bilang, coba baca sekali lagi. Baca lagi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya tanya, demokrasinya mana dia? Di situ ditulis permusyawaratan, bukan perdemokrasian. Betul? Betul. Ayo saya tanya, di sila keempat ada nggak perdemokrasian? Ada. Ada tidak? Ada. Tapi dijawab lagi sama dia, ya itu, musyawarah itu kan demokrasi. Oh pantes. Jadi selama ini banyak pejabat mengira demokrasi itu musyawarah. Musyawarah itu demokrasi. Saya bilang sama dia, tidak. Ini bukan demokrasi, ini musyawarah. Justru sila keempat ini jadi argumentasi saya, bukan argumentasi Anda. Hujjatun lana lakum. Ini hujjah saya, bukan hujjah Anda. Dia bingung sudah kan. Nanti habis dia bingung dengan Habib, emang apa beda musyawarah sama demokrasi? Ini dia yang kita tunggu. Bukan dari tadi Yunani. Betul? Ini yang saya tunggu pertanyaannya, saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Gua kalau mau jawab sekarang berarti lo nggak mengundang gua lagi lo. Orang bilang jawabnya bulan depan deh, jadi ngundang lagi. Median yang bikin undangan sepi begini deh. Paling lama borongan 3 jam. Masya Allah. Jadi jawabnya kapan? Harus sekarang. Wajib. Kalau bohong, pulang kodok kan bedok. Mentang-mentang Banten lu. Udah gue terangin dah daripada gue dibeleduk. Siap dengar? Takbir. Baik saudara, apa beda musyawarah dengan demokrasi? Perhatikan baik-baik semua. Satu, musyawarah adalah perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa syawirkum fil amri. Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum. Jadi musyawarah adalah perintah Allah. Sedangkan demokrasi tidak ada perintah Allah, saudara. Saya mau tanya sama yang hadir, apa ada ayat Al-Quran yang terjemahnya berbunyi, hei orang-orang yang beriman, berdemokrasilah kamu? Jujur jawab, ada ada? Jujur jawab, ada ada? Ada. Apa dalam Quran ada surat demokrasi? Ada surat demokrasi? Tapi surat musyawarah ada, saudara. Surat ke-42 bernama surat Asy-Syura yang artinya musyawarah. Jadi sekarang saya tanya, jadi yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran demokrasi atau musyawarah? Musyawarah. Yang disebut dalam Al-Quran demokrasi atau musyawarah? Musyawarah. Jadi musyawarah adalah perintah Allah, demokrasi perintah Allah atau bukan? Bukan. Perintah Allah atau bukan? Bukan. Kalau begitu Anda yang menilai, kalau begitu musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang kedua, dalam musyawarah yang boleh dimusyawarahkan hanya hal-hal yang belum ditetapkan hukumnya oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Rasulullah, nggak boleh dimusyawarahkan lagi, saudara. Seperti apa? Allah dan Nabi-Nya sudah menyatakan,
minuman keras haram, perjudian haram, perzinahan haram. Apa boleh kita musyawarahkan supaya setengah haram? Ayo jawab yang kompak. Boleh gak dimusyawarahin supaya setengah haram? Boleh tidak? Tidak. Bisa. Yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh diubah, tidak boleh dimusyawarahkan, dan itu bukan objek untuk dimusyawarahkan. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Tapi dalam hal yang belum ditetapkan Allah dan Rasulnya, silakan musyawarah. Seperti apa? Lampu lalu lintas, merah berhenti, hijau jalan. Ada di Quran? Enggak ada. Ada di hadis? Enggak ada. Jadi hukumnya bagaimana? Kita ulama sudah undang ulama untuk memberikan fatwanya, undang ahli sosial, undang ahli psikologi, undang ahli perjalanan, undang ahli lalu lintasnya. Apa manfaat lampu tersebut dan apa madaratnya, saudara? Oh, kalau tidak ada lampu lalu lintas, saudara, mobil akan berjalan semau-maunya, bisa membahayakan pengguna jalan, bisa membahayakan kendaraan lain, apalagi di perempatan-perempatan. Kalau tidak ada lampu merah, semua berebut untuk jalan lebih dulu. Bisa terjadi benturan di perempatan, bisa macet total di mana-mana. Nanti kalau macet total di mana-mana, orang-orang yang mau ke rumah sakit jadi terhambat, orang yang mau kerja jadi terhambat. Ini madaratnya banyak betul. Kalau begitu ada lampu merah, bisa tertib, bisa rapi, menyelamatkan nyawa banyak orang. Kalau begitu bagus, bikin aturannya. Boleh tidak? Boleh tidak? Diizinkan dalam Islam. Kalau gitu Islam luas tidak? Luas tidak? Bagus tidak? Takbir. Jadi yang belum ada di Quran, di hadis, musyawarahkan. Tapi kalau sudah ada dalam Quran dan hadis, nggak usah ditawar lagi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Itulah musyawarah. Lalu bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi tidak peduli dengan hukum Allah. Walaupun Allah sudah tetapkan, Rasul sudah tetapkan, dia rapatkan lagi, dia rundingkan lagi, saudara. Dia tawar hukum Allah. Buktinya kita lihat bagaimana demokrasi merundingkan kembali soal minuman keras. Oh, minuman keras, kalau kadarnya 5% boleh dijual di kampung. Kalau kadarnya 15%, dijualnya mesti di hotel. Kalau kadarnya 35%, mesti ada izin khusus. Kan begitu, saudara. Padahal minuman keras itu halal atau haram? Bahkan Nabi mengatakan, ma'askara kadiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, dikitnya pun haram. Tidak peduli mau 1%, mau 0,5%, minuman keras haram, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi dalam demokrasi, coba lihat, hukum Allah diutak-atik tidak? Dibicarakan lagi tidak? Dirundingkan lagi tidak? Keputusannya tergantung suara terbanyak. Ya, putusannya tergantung suara terbanyak. Karena itu saya mau tanya, musyawarah hanya memusyawarahkan yang belum ditetapkan Allah dan Rasulnya. Demokrasi, walaupun sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, boleh dirubah oleh mereka. Kalau begitu musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Ini yang kedua, mesti kita tahu, saudara. Jangan disamain dulu. Yang ketiga, mau tahu lagi? Betul. Yang ketiga, musyawarah. Karena musyawarah hanya membicarakan di hal-hal yang belum dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena musyawarah tidak boleh lagi untuk membahas yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka yang namanya musyawarah mustahil sepakat dalam maksiat, saudara. Musyawarah mustahil mufakat dalam maksiat, mustahil, saudara. Kenapa? Karena musyawarah adalah perintah Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk sepakat dalam maksiat. Musyawarah adalah perintah Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk melanggar hukumnya. Musyawarah adalah perintah Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk durhaka kepadanya. Betul? Maka itu yang namanya musyawarah mustahil mufakat dalam maksiat, saudara.
Jadi kalau ada orang berunding, mufakat dalam maksiat, terus mereka sebut ini hasil musyawarah kami. Bohong. Tidak ada musyawarah sepakat untuk maksiat, saudara. Kalau mufakat untuk maksiat itu namanya bukan musyawarah, itu namanya pengkhianatan terhadap hukum Allah. Itu namanya mufakat dalam kejahatan, kesepakatan dalam kemungkaran, dan itu bukan musyawarah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu musyawarah. Tapi kalau ya demokrasi, tergantung suara terbanyak. Kalau suara terbanyak setuju pelacuran dilegalisasi, ya legalisasi. Kalau suara terbanyak setuju laki sama laki boleh kawin jadi suami istri, jadi izinkan negara. Tergantung suara terbanyak. Coba saya mau tanya, dalam negara demokrasi tergantung suara terbanyak. Kalau kemudian ada usulan laki sama laki boleh kawin, voting ambil suara, yang terbanyak setuju, jadi gak undang-undang? Jadi gak undang-undang? Berarti di negara tersebut laki sama laki boleh kawin tidak? Laki sama laki kawin, lu mau adu pedang. Ini demokrasi, saudara. Kalau begitu kesimpulannya, demokrasi mungkin tidak mufakat dalam maksiat. Jawab dan kompak, mungkin tidak mufakat dalam maksiat. Mungkin tidak sepakat dalam dosa. Itu demokrasi, saudara. Jadi musyawarah mustahil sepakat dalam maksiat. Tapi demokrasi setiap saat bisa mufakat dalam maksiat, saudara. Kalau begitu musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Takbir. Yang keempat, saudara. Dalam musyawarah tidak sama suara ulama dengan suara bajingan. Tidak sama suara ulama yang sholihin istiqomah dengan suara orang-orang bodoh yang maksiat di jalan Allah. Enggak sama, saudara. Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu Allah, menjalankan perintah Allah, dengan orang yang enggak paham soal agamanya, saudara. Ini dalam musyawarah enggak boleh disamakan antara ulama dengan bajingan, saudara. Jujur, saya mau tanya yang ada di sini. Orang baik dengan orang buruk sama atau beda? Orang pintar dengan orang bodoh sama atau beda? Orang alim dengan penjahat sama atau beda? Itu konsep musyawarah, saudara. Bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi punya prinsip one man, one vote. Satu orang, satu suara. Dalam demokrasi, suara ulama nilainya 1. Suara gablay 1. Suara dongdot 1. Suara pelacur 1. Suara preman, suara bajingan, suara rampok, suara pemerkosa, suara bandar narkoba, suara koruptor. Ulama sama semua bajingan, saudara. Dalam demokrasi, suara Presiden SBY berapa? Suara Gabrat? Sama dengan SBY dan Gabrat. Loh, ini demokrasi begitu, saudara. Betul? Betul. Berarti suara SBY sama suara Gabrat sama tidak? Sama. Suara SBY sama suara bajingan sama tidak? Sama. Itu demokrasi. Tapi kalau dalam musyawarah, nggak bisa. SBY berpendidikan. SBY berpendidikan, orang yang punya integritas, orang yang punya identitas, orang yang punya kualitas, tidak boleh disamakan dengan cablay, pelacur, germo atau perampok, saudara. Betul? Tapi dalam demokrasi, SBY tidak lebih baik daripada cablay, germo, perampok, makanya terserah SBY mau pakai demokrasi atau musyawarah. Betul. Betul. Kalau SBY pilih demokrasi berarti SBY Gablay. Tapi kalau SBY pilih musyawarah, mulia tidak? Mulia. Mulia tidak? Mulia. SBY jadi mulia, saudara. Hati-hati. Orang punya nama banyak, yang Susilo malam jadi Susi.
Kan tadi udah dijelasin nih Kiai Qurtubi. Yang tono malam sini, yang toto malam sini. Masya Allah, mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu. Amin. Jadi kesimpulannya musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Beda. Sama atau beda? Beda. Sama atau beda? Beda. Yang kelima, dalam musyawarah tidak boleh orang kafir jadi pemimpin umat Islam, sudah haram, tidak boleh. Tegas Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim untuk orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpinmu. Haram. Itu dalam musyawarah, saudara. Enggak boleh orang kafir diangkat jadi pemimpin buat umat Islam. Tapi dalam demokrasi, saudara, Ahok boleh memimpin umat Islam. Dia mau pakai demokrasi, saudara. Dalam sistem demokrasi, orang kafir boleh memimpin umat Islam, saudara. Jangankan orang kafir, monyet, anjing, babi boleh jadi gubernur. Yang penting suara terbanyak setuju. Lagi pemilihan presiden, saudara, DPR rapat, berhubung calon presiden gak ada yang bagus kualitasnya, maka kita buka pendaftaran buat monyet-monyet. Voting, setuju, jadi undang-undang. Ada monyet pakai dasi. Begitu daftar jadi capres, pemilihan menang. Lo dalam demokrasi boleh, kalau suara terbanyak setuju. Saya mau tanya, dalam demokrasi intinya apa? Suara Terbanyak. Suara Terbanyak. Suara. Kalau suara terbanyak milih monyet, siapa presidennya? Monyet. Tapi dalam musyawarah, saudara, walaupun suara terbanyak menginginkan monyet, maka Islam mengatakan tidak boleh binatang memimpin manusia. Tetap haram, tidak boleh. Itu musyawarah, saudara. Kalau gitu musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Jadi sekarang Anda lihat, musyawarah perintah Allah, demokrasi bukan perintah Allah. Musyawarah hanya membicarakan yang belum ditetapkan Allah dan Rasulnya. Sedangkan demokrasi yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya diubah-ubah sudah. Musyawarah mustahil mufakat dalam maksiat. Tapi demokrasi sering mufakat dalam maksiat. Bahkan demokrasi sering menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Musyawarah memuliakan ulama, memuliakan orang berpendidikan, memuliakan orang yang sepatutnya dimuliakan dan tidak boleh disamakan dengan orang-orang yang hina, orang yang tidak mulia, saudara. Tapi demokrasi, ulama disamakan dengan pelacur, orang berpendidikan disamakan dengan orang-orang yang hina, orang bajingan, saudara. Dan yang kelima, dalam musyawarah, orang kafir tidak boleh memimpin umat Islam, saudara. Tapi dalam demokrasi, kafir pun boleh memimpin umat Islam, saudara. Kalau begitu saya tanya kesimpulannya, musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Beda. Sama atau beda? Beda. Sama atau beda? Beda. Takbir. Allahu Akbar. Habis saya jelaskan begitu, saudara. Kolonel ini ngomong, Habib, tapi kan demokrasi dengan musyawarah banyak persamaan. Sama-sama menghargai pendapat, sama-sama bebas mengeluarkan pendapat, sama-sama menjunjung tinggi perundingan, musyawarah, kompromi, dan lain sebagainya. Saya jawab, betul Pak Kolonel, musyawarah dengan demokrasi banyak persamaan, tapi bukan berarti sama. Banyak persamaan tidak berarti sama. Kalau banyak persamaan diartikan sama, maka manusia dengan monyet juga sama dong. Karena manusia dan monyet banyak persamaan. Saya mau tanya, yang hadir di sini semua yang kompak, monyet punya kepala, manusia? Ya. Jawab yang kompak, yang nggak jawab yang jalan turunannya dong. Ayo jawab yang kompak. Monyet punya kepala, manusia? Punya. Monyet punya tangan, manusia? Punya. Monyet punya mata, manusia? Punya. Monyet makan dan minum, manusia? Monyet buang air kecil, buang air besar, manusia? Kalau begitu sama dong.
Yuk, yang merasa dirinya sama dengan monyet, angkat jarinya. Nggak ada. Alhamdulillah. Lu kok ngangkat tangan tuh? Oh, megang handphone. Lu kira lagi angkat tangan. Ya Allah, Bu. Manusia dan monyet sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Walaupun banyak persamaan tapi beda. Perbedaannya mendasar. Monyet tidak punya akal, manusia punya akal. Yang dengan akalnya manusia berbeda dari makhluk yang lainnya, saudara. Betul? Betul. Betul? Betul. Begitu juga musyawarah dengan demokrasi. Kalau boleh diumpamakan, musyawarah manusianya, demokrasi monyetnya. Enggak sama, saudara. Musyawarah sempurna karena datangnya dari Allah. Demokrasi tidak sempurna karena datangnya dari manusia. Nah, lagi pula dalam sejarah, tolong dicatat, Nabi mengajarkan kita musyawarah sejak abad ke-7 miladiyah, saudara. Abad ke-7. Catat abad ke-7. Sedangkan demokrasi lahir abad ke-19. Pada saat terjadi revolusi kebudayaan Prancis, saudara, yang melahirkan tokoh Napoleon Bonaparte, yang kemudian muncul tokoh pemikir politik yang bernama J.J. Rousseau, yang menawarkan yaitu daripada teori trias politikanya, saudara. Abad 19 awal Nabi mengajarkan musyawarah abad ke-7, Barat mengajarkan demokrasi abad 19 dikurang 7 berapa abad? 12 abad. Islam lebih dulu, saudara. Nah, sekarang saya tanya, kalau demokrasi ada persamaan dengan Islam, ini yang nyontek yang mana? Yang nyontek yang duluan atau yang belakangan? Yang duluan atau yang belakangan? Nah, yang belakangan musyawarah atau demokrasi? Jadi yang nyontek musyawarah atau demokrasi? Jadi jangan kaget kalau demokrasi banyak persamaan dengan Islam karena nyontek. Nyontek. Ayo lo kalau di sekolahan nyontek ketahuan, naik gak lo? Nah itu dia, ini sekarang nyonteknya ketahuan, demokrasi nyonteknya ketahuan, nyontek. Nyontek ketahuan mau lulus, katanya kalau nyontek ketahuan lulus atau enggak? Lulus atau enggak? Lulus atau enggak? Berarti demokrasi lulus atau tidak? Takbir! Allahu Akbar. Begitu, saudara. Kira-kira nih hari jelas tidak? Paham tidak? Paham. Ini kalau ada penasaran. Habis. Mungkin demokrasi dengan musyawarah hanya beda istilah. Tapi maksudnya sama. Luar biasa. Saya bilang, beda. Ini bukan ikhtilafun lafzi, ini ikhtilafun haqiqi. Apa itu ikhtilafun lafzi? Istilah beda, maksud sama. Itu ikhtilafun lafzi. Lafaznya aja yang berbeda. Tapi kalau ikhtilafun haqiqi, udah lafaznya beda, maksudnya beda juga, saudara. Saya buktikan. Mari kita lihat. Andai kata Indonesia kita terima sebagai negara musyawarah, kita sebut sebagai negara musyawarah, kita mantapkan tekad ini negara musyawarah secara konstitusional, maka berarti Indonesia adalah negara yang ikut perintah Allah. Karena musyawarah perintah Allah. Kalau Indonesia menjadi negara musyawarah, berarti Indonesia adalah negara Islam. Kalau Indonesia adalah negara musyawarah, berarti Indonesia adalah negara halal, saudara. Kalau Indonesia negara halal, maka Anda menjadi RT, RT halal. Anda menjadi Pak RW, RW halal. Anda menjadi lurah, lurah halal. Anda menjadi camat, camat halal. Anda menjadi wali kota halal. Anda menjadi gubernur, gubernur halal. Anda menjadi polisi halal, menjadi tentara halal, menjadi pegawai negeri halal, menjadi menteri halal, menjadi presiden halal. Kenapa? Karena sistemnya halal, saudara. Jadi bukan sembarangan ini istilah, ini perang terminologi.
Tapi kalau Indonesia disebut negara demokrasi, berarti Indonesia negara kafir. Berarti Indonesia ini negara tauhid, negara iblis, negara setan, negara musyrik, negara haram. Berarti kalau Anda jadi RT haram, RW haram, jadi lurah haram, jadi camat haram, jadi gubernur haram, jadi menteri haram, jadi tentara haram, jadi polisi haram, jadi pegawai negeri haram, jadi presiden haram. Sekarang saya mau tanya, Anda yang jadi pegawai negeri, rezekinya mau haram atau mau halal? Mau haram atau mau halal? Mau haram, mau halal? Kalau mau halal, nyatakan Indonesia negara musyawarah. Tidak. Tapi kalau Anda yakin ini negara demokrasi, terus Anda kerja jadi pegawai negara demokrasi, berarti Anda pegawai negara haram. Haram Anda makan rezeki Anda. Na'udzubillah min. Kecuali, ada kecuali. Kalau kita tinggal di Amerika Serikat, memang negara kafir. Perlu ada umat Islam yang menyusup jadi pejabat. Untuk apa? Melindungi umat Islam yang lain jangan terzolimi. Perlu ada umat Islam yang masuk ke parlemen, ke kongres. Untuk apa? Jaga jangan sampai ada undang-undang yang menindas umat Islam. Darurat, tidak apa-apa saudara. Tapi Indonesia tidak darurat. Ini 90% adalah umat Islam. Dari mana negara umat Islam kita mau sebut negara kafir? Saya tolak. Kalau ada yang mengatakan Indonesia negara kafir, negara tauhid, negara musyrik, saya tolak. Ini bukan negara kafir. Ini bukan negara setan. Ini bukan negara iblis. Ini adalah negara Islam. Negara berketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah negara musyawarah. Kenapa saya berani meyakinkan begitu? Silakan buka kitab Bughyatul Mustarsyidin. Salah satu buku yang menghimpun fatwa-fatwa dari ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, saudara. Di sana dikatakan, kullu ardin sumiyat bi annaha islamiyah listira'il muslimina 'alaiha. Setiap negeri disebut sebagai negeri Islam kalau sudah dikuasai oleh umat Islam. Satu negeri dikuasai oleh umat Islam, sudah jadi negeri Islam. Soal hukum Islam belum berjalan, itu urusan nomor berikutnya, saudara. Yang penting kalau umat Islam sudah kuasai satu negara, itu negeri Islam. Langkah kedua, terapkan hukum Islam di dalamnya. Hukum Islam itu sudah jalan atau belum jalan, selama negara tersebut dikuasai oleh umat Islam, negara tersebut adalah negara Islam. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, penduduk Indonesia 90% agamanya apa? Dari presiden pertama sampai presiden sekarang agamanya apa? Wakil presiden pertama sampai sekarang agamanya apa? Mayoritas menterinya agamanya apa? Mayoritas tentara polisi agama apa? Mayoritas rakyatnya agama apa? Ini negara dikuasai oleh Islam atau oleh kafir? Kafir atau Islam? Kafir atau Islam? Kalau begitu negara ini negara kafir atau negara Islam? Kafir atau Islam? Kafir! Jadi itu yang saya sebut ikhtilaf hakiki. Maaf Pak Bu ya, kalau Anda sebut Indonesia negara demokrasi, orang liberal senang, orang pluralisme senang, orang sekuler senang. Mereka menang tanpa perang, saudara. Cuma-cuma kita kasih hadiah. Orang liberal mengatakan Indonesia negara demokrasi. Orang sekuler mengatakan Indonesia negara demokrasi. Orang kafir mengatakan Indonesia negara demokrasi. Begitu umat Islam mengatakan Indonesia negara demokrasi, berarti orang kafir, liberal, sekuler, semua menang tanpa perang melawan kita, saudara. Tapi kalau kita katakan Indonesia negara musyawarah, liberal nggak bisa tidur, sekuler nggak bisa tidur, saudara. Mereka ketakutan. Sebab kalau disebut negara musyawarah, berarti hukum Islam wajib berlaku. Kalau disebut negara musyawarah, berarti ini negerinya umat Islam, saudara. Kalau disebut negara musyawarah, berarti negeri ini harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Kira-kira jelas tidak?
Jelas. Jelas tidak? Jelas. Kalau gitu saya mau tanya sekarang sekali lagi, musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Beda. Sama atau beda? Beda. Yang perintah Allah yang mana, demokrasi atau musyawarah? Musyawarah. Yang wajib yang mana? Musyawarah. Yang berkah yang mana? Musyawarah. Yang mulia yang mana? Musyawarah. Yang agung yang mana? Musyawarah. Yang datang dari Allah yang mana? Musyawarah. Yang wajib kita pilih yang mana? Musyawarah. Yang harus kita tegakkan yang mana? Musyawarah. Siap tegakkan demokrasi atau musyawarah? Musyawarah. Demokrasi atau musyawarah? Musyawarah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu mau gampang buang demokrasi dari benak, saya kasih kiatnya. Mau tidak? Mau. Anggap aja demokrasi lebih najis dari babi. Tahu babi? Babi! Yang kanan tahu babi ya loh. Tahu babi? Yang belakang. Babi! Udah dengar semua? Loh, Habib kok kasar sih? Ngatain babi? Saudara, maaf Pak Bu ya. Kalau orang nyentuh babi najis. Najisnya najis mughalladha. Harus dicuci 7 kali siraman. Salah satunya disetru dicampur dengan tanah yang suci. Udah bersih. Najisnya hilang. Selamat warna, bau, rasa udah nggak ada, saudara. Alhamdulillah. Kalau orang makan babi, ini anak bandel, sholat males atau males, ngaji males, babi dia makan juga, ada. Tapi dia nggak halalin babi, dia tahu babi haram. Nah, cuman dia makan juga tuh babi, dia dosa besar. Tapi nggak kafir, nggak murtad, karena dia nggak menghalalkan. Dia ngakuin itu haram, saudara. Itu babi. Tapi kalau demokrasi nggak begitu. Kalau demokrasi sudah masuk benak orang, jadi prinsip, maka dia akan berpendapat hukum Allah boleh dirundingkan lagi. Hukum Allah boleh ditawar. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Nah itu saya tanya, kalau begitu demokrasi bahaya tidak? Merusak akidah tidak? Merusak iman tidak? Kalau sudah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, murtad tidak? Kafir tidak? Berarti mana lebih berbahaya? Babi atau demokrasi? Babi atau demokrasi? Demokrasi. Takbir. Allahu Akbar. Jadi kalau besok ada pejabat kita undang ceramah di depan. Saudara-saudara, mari kita tegakkan demokrasi. Teriakin, babi! Setuju? Setuju. Kalau ada demokrasi, teriakin apa? Babi. Teriakin apa? Babi. Ini Pak Lurah hadir nggak Pak Lurah? Pak Lurah mana Pak Lurah? Pak Lurah, Pak Lurah. Pak RW, Pak RW. Mana Pak RW? Saya cerita Pak RW, mana Pak RW? Pak RT, Pak RT. Lalu pada ngumpet tuh. Mana Pak RW, mana Pak RT, mana Pak Lurah? Saya cuma mau tanya sama Pak Lurah, mau pilih demokrasi atau musyawarah, gitu doang. Kalau Lurah pilih musyawarah, berarti Lurah halal. Kalau Lurah pilih demokrasi, berarti Lurah Babi. babi. Begitu doang. Polisi ada polisi. Mana polisi? Lagi sini polisi. Banyak. Tentara ada tentara. Mana tentara? Banyak. Kalau ada polisi, saya cuma mau nanya doang. Habis dengar ceramah, ini kita tanya ke polisi sama tentara. Lu pilih musyawarah apa demokrasi? Kalau polisi pilih musyawarah, berarti polisi. Kalau polisi pilih demokrasi, polisi. Babi! Tentara begitu juga. Saya cuma mau nanya, Pak tentara, mau pilih demokrasi atau musyawarah? Gitu doang. Kalau pilih musyawarah, tentara. Kalau pilih demokrasi, tentara. Presiden mana presiden? Hadir di sini. Katanya hadir panitia bilang. Panitia bilang, hadir presiden kenapa? Di sini banyak yang pilih dia nih. Ya ini benar hadir. Mana presiden? Enggak ada takut, cuma mau nanya.
presiden pilih demokrasi atau musyawarah, begitu doang. Kalau presiden pilih musyawarah berarti presiden. Kalau presiden pilih demokrasi berarti presiden. 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 Kiai mana kiai? Ini ada kiai nih. Jauh lagi datang dari Banten. Ayo ini juga kiai nih. Saya mau tanya nih Pak Kiai, jujur aja nih Pak Kiai. Dari demokrasi atau musyawarah? Yang kenceng musyawarah. Ini namanya kiai. Kalau ada kiai pilih demokrasi namanya kiai. Habib mana Habib? Jangan yang ini dong. Habib yang lain mana Habib? Ini ada Habib juga nih Habib. Bukan mau nanya. Habib pilih demokrasi atau musyawarah Habib? Musyawarah. Berarti Habib. Kalau ada Habib yang pilih demokrasi Habib. Habib Rizik kan Habib Rizik. Mana orangnya? Habib Rizik sini di depan. Tanya dong, pilih demokrasi atau musyawarah? Saya pilih musyawarah. Berarti Habib Rizik. Kalau saya katakan saya pilih demokrasi, Habib Rizik. Habib Rizik. Udah gue ceramah di sini aja. Di kota di Bogati loh. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau Indonesia jadi negara musyawarah, nikmat gak? Indah gak? Indah. Dikut-dikut demokrasi, pala lu bomenyan. Dikut-dikut Indonesia adalah negara demokrasi terbaik di dunia. Ada gurun. Iya, saudara-saudara, di seluruh dunia, negara demokrasi paling bagus adalah Indonesia. Kutu onta. Kutu ayam. Pusing. Makanya ke depan kita mesti punya presiden yang suka syariat Islam. Setuju. Mesti punya presiden yang siap tegakkan musyawarah. Setuju. Mesti punya presiden yang berani menyatakan Indonesia adalah negara Islam. Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kalau kita pakai musyawarah, nggak ada tuh Densus 88 dan bunuhin orang, saudara. Betul? Cuman betul-betul aja lu. Depan Habib aja lu berani. Begitu Habib pulang, ada Densus juga. Si Habib. Kita Densus 88 nggak? Salah 88. Obat kurap. Kami dari dulu kita udah kasih tahu Densus 88 bubarin, betul? Dari dulu kita udah teriak bubarin. Baru sekarang MUI teriak dia kita ikut bubarin deh. Ini kemarin kembali. Nah kan kita udah 10 tahun lebih teriak bubar, betul? Saya tanya setuju tidak Densus 88 dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Takbir. Makanya lu kalau Densus 88 datang lu jangan takut, kalau salah lu takut. Obat kurang kuburin sekali. Ini bukan kali kita nggak salah, nggak usah takut, betul? Kalau kita salah boleh kita takut. Dari pertama kali Pak Timur Pradopo menjadi Kapolri, bahkan sebelumnya dari Pak Sutanto, saya sudah temui. Ini Kiai Haji Tubagus ikut, saudara. Kita temui, kita sudah kasih tahu. Ini Densus 88, kalau mau kerja sesuai perundang-undangan, tidak main bunuh orang, betul-betul mau perang lawan terorisme, kita dukung. Tapi kalau Densus 88 hanya ditunggangi oleh jenderal-jenderal kafir untuk membunuh ustaz-ustaz kita, aktivis Islam, kita minta bubarkan. Betul? Nah sekarang saudara kita lihat citranya. Kalau Densus 88 main gerbek orang tanpa surat, main bunuh orang tanpa keterangan, saya minta kepada umat Islam, angkat senjata, lawan Densus 88 dengan takbir. Nah, bubarkan Densus 88. Takbir. Siap mati di jalan Allah. Takbir. Sallu ala Nabi.
Densus 88 ini ada jenderal-jenderal kafir yang memanfaatkan Densus 88 untuk bunuh orang Islam. Ada Boris Mere, ada Benny Mamoto, saudara, ada Petrus, saudara, hati-hati. Itu jenderal-jenderal mesti diperiksa. Itu jenderal-jenderal Kristen itu mesti diseret ke pengadilan hak asasi manusia, saudara. Betul. Dulu di zaman Soeharto ada Petrus, pembunuhan misterius. Ingat tidak? Ingat. Kalau yang muda-muda mungkin belum tahu, yang tua pasti ingat, saudara. Betul? Betul. Ada bedanya, betul. Kita nggak setuju Soeharto main kurik, main tembak. Preman, narapidana dari penjara, banyak tato ditembak, masukin ke karung, lempar di jalan. Betul? Ini dulu kejadian, kita protes. Silakan dihukum mati, tapi pakai prosedur hukum. Silakan itu preman dihukum mati, tapi lewat pengadilan dong. Bukan main kurik, main tembak di karungin, saudara. Nah, sekarang yang dilakukan Densus 88 sama. Main tembak, main bunuh tanpa pengadilan. Bahkan Densus 88 lebih jelek daripada Petrus di zaman Soeharto, saudara. Kenapa? Saya buktikan. Di zaman Soeharto, kalau ada napi residivis, badan penuh tato, ganggu keamanan kampung, saudara, diculik oleh Petrus, dibunuh. Terus wartawan tanya orang kampung, bagaimana Pak tentang kematian preman ini? Semua masyarakat bersyukur. Alhamdulillah, untung dia mati. Betul? Betul? Artinya apa? Artinya memang tepat sasaran, saudara. Walaupun itu cara nggak betul, itu melanggar hak asasi manusia, itu melanggar hukum, saudara. Tapi rakyat mengakui yang ditembak itu memang penjahat. Kalau sekarang enggak, satu orang digerebek, saudara, dibunuh oleh Densus 88. Wartawan tanya ke tetangganya, bagaimana menurut Anda itu yang terbunuh? Oh, itu ustaz anak saya. Oh, itu setiap hari sholatnya di masjid 5 waktu. Oh, itu nggak pernah ganggu orang kampung. Oh, itu orang baik. Malah kalau kita nggak ada makanan, dia yang bawain kita makanan. Hampir semua seperti itu, saudara. Dari mana datangnya mereka teroris? Buktikan di pengadilan. Bukan seenaknya dibunuh oleh peluru Densus 88. Betul? Maka itu kalau Densus 88 main bunuh, main tembak, menjadikan Indonesia negara koboi, siap lawan mereka. Siap lawan mereka. Takbir. Allahu Akbar. Dipikir Densus cuma dia doang kan yang bisa nembak. Unyil. Nabiyan, saudara. Makanya kalau usah takut Densus. Setuju? Selama kita di jalan yang benar, jangan takut. Tapi jangan kita di jalan yang salah. Ini anak-anak muda jangan ikut-ikutan. Habis saya mau jadi mujahid. Terus mau ngapain lo? Gue mau ngebom Tenabang. Tenabang lu bom. Lu mujahid dari mana, jodoh? Begitu lu bom yang mati di Mamat, di Saleh, di Udin. Betul? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu bukan mati sahid, mati sangit. Ini kadang-kadang ngawur berani bunuh diri. Sama mati sahid nih. Lu mau kemana? Mau bom ini nih, mau ngeledakin diri ini di masjid saat sholat Jumat. Orang gila. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Kalau datang saya mau mati sahid. Mau kemana? Nih, paspor udah ada. Engkau sudah punya. Hari Senin besok mau berangkat ke Palestina. Terus Anda mau masuk ke Israel, bawa bom di badan, Anda mau ledakin di tengah tentara Israel. Baru cakep. Cakep gak? Hukum tidak? Betul? Betul? Anda mau jihad nih. Kapan? Ntar malam di mana? Di panggung KB. Ya gue ikut mati dong, goblok. Ya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kita dukung jihad, betul? Tetapi jangan ngawur, jihad ada syarat, ada rukun, ada adab, ada cara. Jangan jihad seenaknya bunuhin orang, betul tidak? Sama gitu umat Islam, saya tanya nih semua sekali lagi, semua siap tegakkan Islam? Siap! Nah, jadi menyangkut pelajaran malam hari ini, demokrasi dengan musyawarah, pilih mana? Musyawarah! Pilih mana? Musyawarah! Pilih malam demokrasi hapus dari benak kita. Setuju? Setuju! Setuju! Buang! Udah nggak usah ada demokrasi di benak kita, lebih najis daripada Habis! Bersihkan, ganti dengan apa?
Ganti dengan apa? Musyawarah. Indonesia negara demokrasi atau musyawarah? Musyawarah. Negara Indonesia demokrasi atau musyawarah? Musyawarah. Tapi kalau dengan musyawarah wajib tidak tunduk kepada hukum Allah, wajib tidak menegakkan hukum Islam. Takbir. Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawakkalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawakkalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli billah di ahlil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ila risalil ummah min al-afaq wal iman. Ila risalil ummah min al-afaq wal iman. Wa min hamdin wa min ummah bi ahlil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ila ridwan wa aqrimna ila ridwan wa aqrimna وصل على النبي إلى حسين ولا وصل على النبي إلى حسين ولا وأهل سادة الكل بأهل القدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. ويا مخرج القلوب ويا مخرج القلوب اغفر ذنوبنا واغفر عيوبنا وثبت قلوبنا على دين الله. يا الله على طه تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخلعنا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا يا رب يا اله الحق. سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. صلوا على النبي. Allahumma salli alaihi. Baiklah, saya punya pengumuman sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup, saya punya pengumuman. Bagi bapak dan ibu yang ingin tahu lebih banyak tentang Islam,
Sudah 1 tahun buku saya diterbitkan. Ini sudah cetakan kedua. Hancurkan liberalisme dan tegakkan syariat Islam. Di sini kita telanjangi liberal dengan argumentasi, fakta, dan data. Jadi kalau Anda baca ini, insya Allah Anda punya modal untuk berhadapan dengan orang-orang liberal, sudah. Yang kedua, buku baru, sebulan yang lalu, buku Wawasan Kebangsaan, menuju NKRI bersyariah. Dalam buku ini saya bahas argumentasi Indonesia adalah negara musyawarah. Bahkan saya kupas, saya preteli, mulai dari Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta hak asasi manusia dan kesetaraan gender sesuai dengan perspektif ajaran Islam. Jadi kita terima NKRI, tapi bukan sembarang NKRI, melainkan NKRI bersyariah. Nah, apa NKRI bersyariah? Anda bisa baca dalam buku ini. Nah, kemudian selain itu, saya juga ingin umumkan, Anda bisa mendengarkan ceramah-ceramah saya setiap hari melalui radio streaming Front Pembela Islam. Hanya tinggal tulis www.radiofpi.org.id atau buka website FPI, Anda akan bisa klik di sana Radio FPI. Setiap hari kita putar ulang soal hak asasi manusia, soal liberal, ceramah yang sudah sekian tahun, berpuluh-puluh judul. Yang tentunya saya datang kemari belum tentu setahun sekali. Padahal di sana banyak masalah yang ingin saya sampaikan. Silakan Anda dengarkan radio streaming FPI. Dan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, tahun yang akan datang kita akan buat televisi streaming Front Pembela Islam. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Siap dukung. Siap. Siap dukung. Siap. Jadi jangan orang kafir aja yang punya televisi, kita juga harus punya, saudara. Nah, ini rencana-rencana yang akan kita buat ke depan. Karena saya tidak mau lihat lagi umat Islam ditindas atau umat Islam dibodohi. Umat Islam harus jadi tuan di negerinya sendiri. Rakyat harus dihargai. Rakyat harus dihormati. Rakyat jangan disayang hanya ketika pemilu. Oh, pemilu sayang rakyat, setelah pemilu rakyat ditinggal. Betul? Nah, karena itu rakyat harus berdaulat dan rakyat harus jadi tuan di negeri sendiri. Setuju? Siap berjuang? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan saya bangga, pada malam hari ini ada Habib Muhammad Abdullah dari Banten, ada Kiai Haji Kurtubi dari Banten datang kemari. Beliau berdua ini saya kenal betul, bertahun-tahun banyak membantu perjuangan saya. Beliau berdua adalah pejuang sejati di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya minta jamaah di sini kalau mau bikin acara Maulid Isra Mi'raj, undang beliau-beliau ini. Undang yang sejati, undang yang betul-betul istiqomah di jalan Allah. Setuju tidak? Dan nggak usah khawatir. Walaupun Kiai Kurtubi tinggal jauh di Kitana, yaitu di Gajruk, di daerah Lebak. Nah, tapi walaupun begitu tetap beliau sehat walafiat, beliau bisa hadir di tempat ini. Begitu juga Habib Muhammad, walaupun tinggal di Tepatan, di ujung arah laut sana, saudara, di Keramat Panjang, tapi kalau diundang, insya Allah mereka datang. Oh, mubalik kita luar biasa banyak. Baik di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, di mana-mana yang siap menegakkan Islam di Republik Indonesia. Siap berjuang? Siap. Siap terus adakan dakwah? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzaban nar. Allahumma amitna 'alal iman. Allahumma amitna 'alal islam. Allahumma amitna 'alal ihsan. Allahumma amitna 'ala qawli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La nabiyya ba'dah. La nabiyya ba'dah. La nabiyya ba'dah.
لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالقبول. Demikianlah tadi tausiah agama yang alhamdulillah telah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizki